Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, jumpa lagi pada seri tutorial dari saya. Kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan dari penggunaan add-on Equatio. Pada kesempatan ini materinya adalah menggambar grafik menggunakan fitur Graph Editor untuk menggambar grafik fungsi matematika. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu harus menginstal add-on Equatio di Google Chrome. Bagi yang belum, silahkan simak tutorial sebelumnya, ada di bagian atas dari tutorial ini. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan bagaimana menggunakan Equatio di dalam Google Form maupun di dalam Google Classroom, silahkan ikuti tutorial di bagian atas video ini. Oke, yang pertama pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan atau membuka Google Chrome, kemudian sudah login ya, ciri bahwa Bapak Ibu sudah login ke dalam email Gmail masing-masing. Di sebelah kanan atas ini ada thumbnail ya, gambar dari profil kita. Kalau disorot akan terlihat alamat email kita. Ya, untuk membuat grafik menggunakan Equatio, Bapak Ibu bisa menggunakan semua fitur dari halaman web. Terutama kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Google, Bapak Ibu bisa membuka Google Apps, kemudian pilih Google Docs. Bisa juga Google Sheet maupun Google Slide. Nah, kita akan coba dengan Google Docs. Kemudian kita buat file baru saja ya, file baru. Nah, kalau mau diberi judul silahkan, dokumennya misalnya grafik fungsi matematika. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian contohnya kita akan membuat grafik ini pada contoh soal ini ya. Jadi bagaimana kita menggunakan Equatio bisa menghasilkan grafik seperti ini. Nah, oke, yang pertama setelah Bapak Ibu membuka Google Dokumen, aktifkan Equatio. Ini add-onnya ya, berwarna biru di bagian atas. Nah, setelah diklik nih muncul seperti ini. Kemudian kita aktifkan fitur Graph Editor. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian fungsinya kita akan tuliskan di sini. Fungsi yang tadi sudah saya tunjukkan di bagian awal. Saya akan bolak-balik seperti ini. 2x min y sama dengan 2. Itu ya. Maka kita tuliskan di bagian baris nomor 1, 2x min y sama dengan 2. Nah, ini langsung ditunjukkan grafik dari fungsi 2x min y sama dengan 2. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian nilainya berapa? Nilainya kita akan lihat di contoh penyelesaiannya ya. X-nya 0,1, titiknya ada di 0,1, y-nya min 2,0. Ini kita masukkan di baris kedua. 0,1, 0,1 dan min 2,0. Saya ulangi, 0,1 dan min 2,0. Nah, di sini 0,1 ini untuk x, kemudian min 2,0. Nah, inilah titiknya, terlihat di situ. Oke. Kemudian bagian ketiga, kalau mau ditampilkan labelnya boleh kita klik seperti ini sehingga terlihat titik dari sudutnya ini, koordinatnya x0 y1, ini x min 2 y nya 0. Kemudian untuk yang ketiga, kolom ketiga tadi ini ya fungsinya
X plus Y sama dengan 4. X plus Y sama dengan 4. Oh, ini plus. X plus Y sama dengan 4. Nah, ini garisnya terlihat seperti itu. Kemudian nilainya X-nya berapa? 0,4 dan 4,0. 0,4 dan 4,0. Titiknya seperti itu. Kemudian labelnya kita tunjukkan saja. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Kita lihat apakah grafiknya sama dengan hasil yang digambar tadi, di contoh tadi. Nah, seperti ini. Sama ya. Ini sudah terlihat sama. Kita akan atur supaya jaraknya ini sama. Ini labelnya juga bisa diganti ya, kalau mau dituliskan di sini misalnya ABC begitu bisa. Nah, ini seperti ini. Atau kalau mau diberi titiknya itu A, di sini B, ini juga bisa. Nah, ini otomatis menggantikan dari titik di sini. Nah, untuk contoh ini kita hilangkan ABC-nya. Labelnya biarkan label default-nya saja. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan setting, atur tampilannya ini. Misalnya ini akan saya buat sebagai tabel saja supaya nanti ngeditnya mudah. Ini saya klik edit list. Nah, setelah edit list, ini bisa dikonvert menjadi tabel. Pastikan nilainya sudah betul ya. Kalau sudah betul, kita convert sebagai tabel. Nah, sehingga nilainya XY seperti ini. Nah, kalau mau di undo ini ada Ctrl Z. Tapi yang ini sudah kita permanenkan saja. Sudah jadi ya. Nah, kemudian kita setting ulang yang di bawah ya, edit list. Ini juga akan kita convert menjadi tabel. Nah, nilainya seperti itu. Oke, nah kemudian ini grafnya akan kita atur bagaimana supaya nanti tampilannya menjadi menarik ya, atau jarak koordinatnya menjadi lebih dekat, atau 1, kemudian 3 dan seterusnya. Ini kalau mau di undo juga boleh, juga bisa ya, dikembalikan, di undo lagi. Nah, sehingga muncul grafnya ini. Silahkan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan desain atau soal atau materi yang Bapak Ibu buat. Oke, kemudian ini saya sembunyikan dulu. Sekarang kita fokus ke sini. Bagaimana cara mengatur grafik ini supaya lebih informatif ya. Ini kan skalanya terlalu jauh. Ini ada gambar kunci ya, graph setting. Kita klik graph setting. Nah, setelah klik graph setting, ini ada beberapa fitur yang bisa kita aktifkan maupun nonaktifkan. Yang pertama ini ada projector mode. Ini defaultnya tidak aktif ya. Kalau diaktifkan seperti ini. Nah, ini melayang lebih besar ukurannya. Nah, kalau dimatikan seperti ini. Kita kembalikan seperti awal saja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada reverse contrast. Ini nanti backgroundnya menjadi hitam, tulisannya lebih jelas. Nah, seperti ini, kontras. Kalau Bapak Ibu suka dengan desain ini ya silahkan, kalau tidak cukup dihilangkan lagi. Kemudian grafik ini juga bisa dipakai menggunakan mode braille. Kalau ini diklik yang Mehmet, nah ini mode braille. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, angkanya bisa dilihat di situ. Ini standar untuk braille. Atau yang UEB, nah seperti itu. Nah, tentu saja kita gunakan yang normal saja ya, yang off. Kemudian ini saya sembunyikan lagi. Pengaturan lainnya, gridnya ini bisa model defaultnya ini, atau mau yang melingkar seperti ini. Nah, silahkan disesuaikan ya, sesuai dengan konteks materi yang Bapak Ibu buat, mana yang mau dipakai. Kemudian panahnya ini, koordinatnya ini tumpul semua. Kalau mau diaktifkan ini, nah sumbu X, sumbu Y, seperti itu. Kemudian
X aksisnya kalau mau ditulis sumbu X begitu ya silahkan, sumbu X terlihat di sini ya. Atas juga bisa kita tulis sumbu Y. Ini X nya saya buat yang besar. Nah kemudian ini skalanya 0, 2, 4 stepnya karena di sini kosong. Nah ini saya buat 1 saja stepnya untuk X ya, 10 sampai dengan 10. Untuk yang Y ini min 3 pendek sekali, kita set stepnya 1. Di sini juga kita buat katakanlah 8 ya, 8 min 8 sampai dengan di sini juga 8. Nah seperti itu, atau ini juga kita buat 8 saja supaya tampilannya seperti itu. Nah inilah setting yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini ada kalau mau di zoom in seperti ini, zoom out seperti ini. Kalau mau dinormalkan kita klik default zoom. Nah ini gambarnya. Nah ini sumbunya kurang tinggi untuk yang Z. Untuk yang Z kurang tinggi kita set lagi. Kita set tadi 8 ya, tapi kok tidak. Kita set 8 lagi. Nah seperti itu. Oke sudah. Jadi Bapak Ibu, ini sudah selesai desainnya. Kalau sudah, ini tinggal kita insert graph. Jadi pengaturannya sebelah kiri tadi untuk nilai yang ada di dalamnya ini, sebelah kanan ini untuk setting pengaturan dari graphnya ini. Apakah ada panahnya, apakah ada tulisan sumbu X, sumbu Y, nah, kemudian pengaturan zoom tampilannya tadi. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pengaturannya. Bapak Ibu bisa mengeksplor untuk penerapan graf fungsi matematika dengan menggunakan add-on Equatio ini. Ini sangat powerful dan mudah sekali dilakukan. Kemudian kita klik insert graph. Ini proses convert ya, karena tadi dari penulisan grafik dikonvert menjadi latex kemudian menjadi gambar. Nah inilah grafik fungsi yang kita buat tadi. Ukurannya juga bisa kita atur, tata letaknya juga bisa kita atur seperti itu. Nah ini ya defaultnya seperti itu. Kalau mau diubah ukurannya juga bisa digeser-geser. Nah ini bisa Bapak Ibu terapkan di mana saja. Ini kebetulan saya menggunakan Google Dokumen. Bapak Ibu mau diterapkan di dalam form atau Google Form, di dalam Google Classroom, ini sama, semuanya bisa dilakukan. Gimana Bapak Ibu? Mudah ya? Silahkan dieksplorasi sendiri, dikembangkan. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang mau di-sharingkan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.